Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Troy. Film yang rilis tahun 2004 ini disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan dibintangi oleh aktor ternama Brad Pitt dan aktor-aktor lainnya. Sebelum lanjut, siapkan kopi dan langsung kita ke alur ceritanya. 3.200 tahun yang lalu. Diceritakan setelah puluhan tahun berperang, Raja Agamemnon dari Mesenia memaksa semua kerajaan di Yunani untuk menjadi aliansinya. Hanya kerajaan Thessaly yang belum ia tundukkan. You can't have the whole world, Agamemnon. Now, they'll fight for me. Lalu Raja Agamemnon membuat kesepakatan dengan Raja Thessaly dengan mengadu salah satu prajurit terbaik mereka. Jika prajurit dari Agamemnon kalah, maka ia akan menarik pasukannya dari Thessaly. Raja Thessaly setuju dengan kesepakatan itu, kemudian ia memanggil prajuritnya yang bernama Bogarius. Bogarius! Kemudian Raja Agamemnon memanggil prajuritnya. Achilles! Achilles tidak ada di barisan pasukan. Where is he? Kemudian dia dijemput oleh utusannya. Awalnya Achilles menolak untuk ikut berperang, karena dia tidak suka dengan Raja Agamemnon. Demi untuk menyelamatkan prajurit yang lain, ia akhirnya setuju melawan Bogarius untuk mempercepat dan menghentikan peperangan. Tak disangka dengan mudahnya Achilles mengalahkan Bogarius dengan sekali ayunan pedangnya. Is there no one else? Sehingga Raja Thessaly menyerahkan tongkat kekuasaannya dan bergabung ke aliansi Raja Yunani. He's not my king. Sementara itu di tempat lain, Raja Sparta yang bernama Menelaus sedang menjamu tamunya Pangeran Hektor dan adiknya Pangeran Paris dari kerajaan Troya. Mereka menyepakati perjanjian perdamaian antara Sparta dan Troya. To peace between Troy and Sparta. Tetapi Paris malah berselingkuh dengan Ratu Helen, istri dari Raja Menelaus. Saat mereka akan menuju ke Troya, diam-diam Paris membawa Helen ke kapalnya. Hektor sangat kecewa dan marah kepada Paris karena kesepakatan perdamaian antara kerajaan Troya dan kerajaan Sparta akan hancur gara-gara masalah ini. Do you know how many years our father worked for peace? Hektor pun sempat berpikiran untuk memutar balik kapalnya ke arah Sparta. Tapi Paris meyakinkannya kalau dia sangat mencintai Helen. Jika Hektor sampai membawa Helen ke Sparta, maka Paris akan terus memperjuangkannya dan bahkan Paris rela mati untuknya. Karena terlalu sayang dengan adiknya, dengan berat hati Hektor siap menanggung semua resikonya. Lalu Hektor pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Troya. Di sisi lain, Menelaus sangat murka mengetahui bahwa istrinya dibawa kabur oleh Pangeran Paris. Kemudian dia menghadap ke Raja Agamemnon yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Menelaus mengajak kakaknya untuk ikut berperang melawan kerajaan Troya. Tentu saja hal itu disambut gembira oleh Agamemnon yang memang tidak mau berdamai dengan Troya. Dan jika mereka bisa mengalahkan Troya, maka Agamemnon akan menguasai seluruh kerajaan. It's an insult to all Greeks. Kemudian Raja Agamemnon berencana akan menyerang Troya dengan seluruh kekuatannya dari kerajaan Yunani. Namun sang penasehat menyuruhnya untuk mengajak Achilles dan pasukannya. We need Achilles and his myrmidons. Agamemnon akhirnya menyuruh utusannya untuk menemui Raja Odysseus agar bisa membujuk Achilles untuk bisa ikut dalam peperangan ini. Tak lama kemudian, Odysseus menemui Achilles yang saat itu sedang berlatih pedang bersama sepupunya yang bernama Patroclus. Patroclus, my cousin. Odysseus pun menyampaikan niat kedatangannya bahwa ia diutus oleh Raja Agamemnon untuk mengajaknya ikut berperang. Namun Achilles langsung menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak mau berperang untuk Raja Agamemnon. Fight for me. Tetapi Odysseus terus membujuknya bahwa ini akan menjadi peperangan terbesar sepanjang sejarah, dengan melibatkan seluruh kerajaan Yunani serta membawa ribuan kapal untuk menyerang Troya. Dan pastinya peperangan ini akan dikenang dalam sejarah termasuk para prajuritnya. This war will never be forgotten.
Pada akhirnya Achilles memutuskan untuk berangkat bersama puluhan ribu pasukan Yunani untuk menyerang Troya. Sementara itu Pangeran Hektor, Varis Hellen, dan seluruh pasukannya yang baru tiba disambut meriah oleh rakyat Troya. Raja Priam yang juga ayah Hektor dan Paris sebenarnya kecewa ketika Paris memperkenalkan Helen. Tapi dia dengan berat hati menyambutnya dan memutuskan untuk bersiap berperang melawan Yunani. Hektor juga disambut oleh istrinya dan anaknya yang masih bayi. Dan Briseis sepupu mereka yang memutuskan untuk mengabdi ke dewa mereka, yaitu dewa Apollo. Keesokan harinya kerajaan Troya mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan Yunani. Hingga akhirnya ribuan kapal Yunani tiba di pantai Troya. Achilles berada jauh di depan kapal-kapal pasukan Yunani dan Agamemnon. He's going to take the beach of Troy with 50 men? Dia tidak mau berperang untuk Agamemnon. Achilles ingin berperang untuk kejayaannya sendiri. Let the servants of Agamemnon fight for him. Sementara itu di sisi lain, Hektor bersiap dan memberi semangat kepada pasukannya. And defend your country. Di saat yang sama, Achilles juga memberikan semangat kepada pasukannya. Myrmidons, I'd rather fight beside you than any army of thousands. My brothers of the sword. Immortality! Take it! It's yours! Achilles beserta pasukannya adalah yang pertama mendaratkan kapalnya di pantai dan menghadapi pasukan Troya. Namun mereka langsung disambut oleh pasukan pemanah. The man wants to die. Achilles dan pasukannya pun membuat barisan pertahanan dengan menggunakan tamengnya. Rencananya tersebut pun berhasil dan menyerang balik pasukan Troya. Para prajurit Yunani yang lain bersorak dan menyebut nama Achilles di kapalnya. Dan itu membuat Raja Agamemnon cemburu. Hingga akhirnya pasukan Yunani menguasai pantai Troya dan menghancurkan kuil dewa Apollo. Setelahnya mereka menahan Briseis sebagai tawanan untuk hiburan Achilles. Namun di dalam tenda Achilles hanya berkenalan dengannya. What's your name? Don't need to fear me, girl. Tidak lama kemudian, anak buahnya mengabari bahwa semua raja-raja Yunani sedang berkumpul untuk merayakan kemenangan. Tetapi ketika Achilles datang, Agamemnon menyuruh semuanya untuk pergi karena ingin berbicara dengan Achilles. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada Achilles dan memperingatkannya untuk lebih menghormati dirinya sebagai seorang raja. Not soldiers. History remembers kings. Tanpa diduga Agamemnon merebut Briseis sebagai tawanannya. Sontak itu membuat Achilles marah dan mencabut pedangnya untuk melawan Agamemnon dan pengawalnya. Namun Briseis mencegahnya karena menurut dia sudah terlalu banyak orang yang tewas hari ini. Mighty Achilles, silenced. Di sisi lain, kerajaan Troya sedang berduka dan mengkremasi jasad-jasad prajurit mereka yang telah gugur. Setelahnya Raja Priam mengumpulkan para petingginya untuk menyerang balik pasukan Yunani.
Namun Paris menyelahnya dan mengatakan bahwa dia akan mencoba menghentikan peperangan dengan cara menantang duel 1 lawan 1 dengan Menelaus. Paris. Karena menurutnya ini adalah masalah pribadinya dengan Menelaus, sehingga menyebabkan peperangan ini bisa terjadi. Does he have a chance? Keesokan harinya kedua pasukan sudah bersiap untuk memulai peperangan. Kerajaan Troya akan melawan 50.000 pasukan Yunani. Namun Achilles dan pasukannya tidak ikut serta dalam peperangan tersebut dan hanya melihatnya dari kejauhan. Sebelum memulai peperangan, Agamemnon menawarkan negosiasi kepada Pangeran Hektor. You can still save Troy, young prince. Yang pertama, Agamemnon meminta mereka untuk mengembalikan Helen kepada Menelaus. Dan yang kedua, bangsa Troya harus tunduk kepada perintahnya. Tapi tawaran itu langsung ditolak oleh Hektor. Hal itu tentu saja membuat Agamemnon tersinggung. Every son of Troy shall die. Lalu tiba-tiba Paris menyelahnya. Ia menawarkan diri untuk berduel dengan Menelaus. So let us fight our own battle. Paris mengatakan bahwa yang menang berhak untuk membawa Helen pulang dan perang dihentikan. Tawarannya itu pun disambut dengan senang hati oleh Menelaus. Tapi Agamemnon tidak setuju dengannya. Dengan rencana liciknya, Menelaus membujuk Agamemnon untuk menuruti rencananya. Jika Menelaus sudah membunuh Paris, maka Agamemnon nantinya langsung memberi kode kepada prajuritnya untuk menyerang. Let me kill this little peacock. Duel pun dimulai di antara keduanya. Get up. Terlihat Pangeran Paris tidak mampu menandingi kekuatan Menelaus. Namun sesaat Paris akan dibunuh olehnya, Paris kabur dan meminta perlindungan kepada Hektor. Fight me! You coward! We have a pact! Fight! Hektor menyuruhnya untuk menyudahi pertarungan. Namun Menelaus mengatakan bahwa pertarungan belum selesai. Stand back, Prince Hector. Dan saat Menelaus akan mengayunkan pedangnya ke arah Paris, Hektor segera melindunginya dan langsung menikam Menelaus dengan pedangnya. Menyaksikan adiknya dibunuh membuat Agamemnon murka dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Prepare for battle! Hektor dan pasukannya sudah menyiapkan strategi untuk melawan pasukan Yunani. Achilles yang melihat dari kejauhan merasa kesal saat melihat pasukan Yunani menyerang tanpa strategi. Pull back, you fool. Archers! Now! Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Bersamaan juga Hektor memberikan semangat kepada pasukan Troya. Melihat kondisi tersebut, Odysseus meminta Agamemnon untuk menarik mundur pasukannya jika tidak ingin semua pasukannya mati sia-sia. Sehingga Agamemnon terpaksa menarik mundur seluruh pasukannya. Dan pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Troya.
Pada malam harinya, Agamemnon mengkremasi jasad Menelaus dan para prajurit lainnya. Merasa kalah telak dalam perang ini, Odysseus menyalahkan Agamemnon karena perselisihannya dengan Achilles. Your private battle with Achilles is destroying. Setelahnya, Briseis akan dijadikan sebagai hiburan oleh Agamemnon untuk para prajurit. Tiba-tiba Achilles datang untuk menyelamatkannya. Di saat Achilles sedang tidur, Briseis mencoba membunuhnya. Do it. You'll kill more men if I don't kill you. Many. Namun Achilles berhasil meraihnya dan diam-diam mereka saling menyukai. Achilles memerintahkan pasukannya untuk berkemas dan bersiap untuk pulang. Namun Odysseus memohon kepadanya agar kembali bergabung ke pasukan Yunani untuk berperang. The men need you. Tetapi Achilles tetap menolaknya. Hal itu membuat Patroclus dan pasukannya merasa kecewa dan tidak berani menentangnya. I ate, laughed, mourned with these men while you hid in your tent. We sail in the morning. Sementara itu di kerajaan Troya, seorang pendeta menyarankan kepada Raja Priam untuk menyerang pasukan Yunani. Namun Hektor tidak setuju dengan rencana itu, karena dia tidak mau meremehkan pasukan Yunani seperti kemarin pasukan Yunani yang meremehkan pasukan Troya. We should not return the favor. Tapi Raja terlalu percaya kepada sang pendeta sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang perkemahan saat fajar. We're making a mistake. Ketika Achilles sedang berduaan dengan Briseis, pasukan Troya datang menyerang dan memporak-porandakan tenda-tenda pasukan Yunani. Para prajurit merasa gentar dengan serangan mendadak itu. Tiba-tiba Achilles datang beserta pasukannya dan itu membuat semangat prajurit kembali bangkit. Saat peperangan terjadi, Hektor berduel dengan Achilles. Namun ketika helmnya dibuka ternyata itu adalah Patroclus, sepupunya Achilles yang menyamar. Hektor menyesali hal ini dan memutuskan untuk menghentikan peperangan. Setelah kejadian itu, Achilles sangat marah saat mengetahui Patroclus tewas dibunuh oleh Hektor. Dia berniat menantang Hektor untuk duel dengannya. Di sisi lain, Hektor mempunyai firasat buruk. Dan dengan berat hati ia menunjukkan jalan keluar kepada sang istri seandainya Troya jatuh ke tangan Yunani. Do you understand? Achilles mendatangi benteng kerajaan Troya seorang diri dan menyuruh Hektor untuk keluar. Hector! Hektor yang melihat itu memerintahkan kepada para prajuritnya untuk jangan menyerang Achilles. Tidak lama kemudian Hektor keluar setelah berpamitan dengan keluarganya. Sebelum bertarung, Hektor memberitahunya bahwa saat itu ia mengira yang sedang dia lawan adalah Achilles. Tapi Achilles sangat marah dan pertarungan antara mereka pun dimulai. Ini adalah pertarungan antara kedua ksatria yang sebenarnya.
dan jasadnya diseret oleh Achilles dengan kereta kuda menuju ke tendanya. Hal itu membuat sang ayah merasa sangat sedih menyaksikan jasad anaknya diperlakukan secara sadis oleh Achilles. Hingga pada malam harinya, Raja Priam mendatangi tenda Achilles dan memohon kepadanya untuk meminta jasad Hector agar bisa dimakamkan dengan layak. Di luar tendanya, Achilles menangis di depan jasad Hector dan merenungi perbuatannya. Achilles memberi penghormatan selama 12 hari dan menjanjikan tidak akan ada pasukan Yunani yang menyerang kerajaan Troya. Kemudian Raja Priam dan Briseis pergi dengan membawa jasad Hector. Di satu sisi Agamemnon tidak terima dengan perjanjian perdamaian selama 12 hari yang diberikan oleh Achilles kepada Troya. Malam harinya Odysseus melihat salah satu prajuritnya sedang mengukir mainan kuda dari kayu. Dan tanpa sengaja Odysseus mendapat ide untuk menghadapi bangsa Troya. 12 hari kemudian Raja Priam mendatangi pantai dan menemukan patung kuda yang terbuat dari kayu dan beberapa prajurit Yunani yang telah tewas. Sang pendeta berpendapat bahwa wabah ini adalah kutukan dari dewa kepada pasukan Yunani, dan prajurit Yunani membuat patung itu untuk persembahan para dewa. Paris sempat memperingatkan ayahnya untuk membakar patung tersebut, tetapi pendeta melarangnya dan mengingatkan untuk menghormati para dewa. Raja Priam yang terlalu percaya pada pendeta memutuskan untuk membawa masuk patung kuda itu ke dalam kerajaan Troya. Rakyat Troya menyambut gembira patung itu dan mengira mereka telah memenangkan peperangan. Pada malam harinya saat seluruh rakyat dan pasukan Troya tertidur, beberapa prajurit Yunani dan Achilles keluar dari patung kuda itu. Lalu mereka membunuh para prajurit dan membuka gerbang kepada pasukan Yunani yang berada di luar. Pasukan Yunani membakar rumah dan membantai seluruh rakyat Troya tanpa ampun. Wanita bahkan anak bayi tidak luput dari kekejaman mereka. Raja Priam yang menyaksikan seluruh kota Troya terbakar hanya bisa menyesali perbuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu istri Hector berusaha membawa Helen dan rakyatnya menuju ke jalan yang sudah ditujukan oleh Hector sebelumnya. Di sisi lain Achilles mencari Briseis dan berusaha menemukannya. Pada akhirnya Raja Priam dibunuh oleh Agamemnon. Agamemnon pun akhirnya dibunuh oleh Briseis. Melihat hal itu, para prajuritnya berusaha untuk membunuh Briseis. Namun tiba-tiba Achilles datang menolongnya. Di saat yang bersamaan Paris datang dan menyerang Achilles dengan panahnya. Achilles pun akhirnya tewas, bersamaan juga kerajaan Troya telah hancur lebur oleh pasukan Yunani. Keesokan harinya, istri Hector, Paris, Helen, dan beberapa rakyat Troya yang lainnya berhasil menyelamatkan diri ke pegunungan. Di akhir cerita, Raja Odysseus mengkremasi jasad Achilles. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.